Sobat Wayo. Kembali lagi bersama Jafartun Fatimah Bebual dalam episode 2 yang bertajuk Terukir Cerita dalam Tumpukan Kertas. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat hostnya berbeda ya dari episode sebelumnya. Maka dari itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Sobat Wayo, perkenalkan saya Anissa Orashiba dan bersama rekan host saya. Dan saya Muhammad Izam Hasbi Ariski. Jadi kami akan menemani kalian sampai akhir podcast. Nah, di episode kedua kali ini, kita bakal mengobrol bareng pengukir kata dalam ambalan Jafartun Fatimah, Kerani dan Wakrani. Oke, dari Kerani ada Kak Devin, Kerani Putra, dan KRG Kerani Putri. Halo. Bener banget. Dan ada Wakil Kerani dari Barjo, Wakil Kerani Putra, dan Maria, Wakil Kerani Putri. Hai. Oke. Kira-kira cerita apa yang mereka ukir sih dalam tumpukan kertas itu? Langsung aja kita mulai. Oke, dari pertanyaan pertama nih untuk semuanya ya. Oke. Apa sih hal dalam diri kalian yang menggerakkan hati untuk bergabung di Dewan Ambalan? Betul, gimana tuh ceritanya? Mungkin dari Devin dulu kan ya? Oke, boleh. Dari Kak Devin dulu ya, Devin. Awal mula aku tertarik untuk bidang pramuka ini yaitu karena adanya rasa ingin tahu yang berlebih, dan juga pada saat PTA aku melihat kakak-kakak pramuka di SMA Negeri 1 ini, mereka saling bekerja sama, kompak, dan memiliki tujuan, sehingga mereka itu dapat menginspirasi saya pribadi. Dan juga saya menganggap bahwa Dewan Ambalan ini bisa dijadikan wadah untuk tempat saya berkembang dan juga mengembangkan aspek-aspek yang saya miliki, baik dalam saya pribadi maupun dalam saya berorganisasi. Oke, baik. Ya, mungkin boleh lanjut. Dari aku nih. Aku sih awal-awal mungkin karena pas PTA mulai dekat sama kakak-kakaknya ya, kakak-kakak mentornya terutama. Nah di situ tuh dikenalin kayak DA tuh seseru apa sih. Jadi awalnya tuh aku gak kenal siapa-siapa kan di DA. Baru aku dikenalin kayak Kak Mutia, Kak Ua, Kak Rai. Pokoknya angkatan 66, 65 mulai dikenalin. Jadi ya di situ kayak IDA seru nih, ada kekeluargaannya. Lalu kayak mereka sering banget ikut-ikut lomba. Itu seru banget sih, sering maju ke depan waktu pacaran soalnya ya kan. Sering lihat kan? Iya, Sering banget. Gitu ya. Inspirasi jadi kayak pengen masuk nih. Kayaknya naik Kak. Banget. Oke, boleh lanjut ke Barjo. Kalau dari saya sendiri itu sama juga dengan kakak dari zaman PTA. PTA ini ngelihat kakaknya nih kerjasama antar mentor 10-1 sampai dengan 10-19 itu solid banget rasanya. Jadi rasa lebih tahu lebih dalam di dalam Dewan Ambalan SMA Negeri 1 ini sangat tertarik gitu. Gimana sih kalau misalnya jadi kakak mentor nih pasti asik banget. Jadi kalau ingin menjadi mentor tersebut lah, saya ingin join di dalam tersebut. Oke, kalau dari Maria gimana nih? Kalau dari Maria sendiri sih, Maria itu udah berpengalaman pramuka dari SD. Tapi itu udah benar-benar aktif tuh di SMP. Nah di SMP kelas, kan kakak sama abang tuh kan dari anak semester juga. Jadi Maria tuh udah tahu semester dari lama. Terus pas kelas 2 SMP, pas MSC 2, Maria tuh jumpa kakak DA. Terus kayak, kan mereka sebut wayo-wayo gitu kan. Iya, jadi Maria tuh cari tahu apa sih itu wayo. Maria stalking IG Ambalan Semansa, dan dari situlah Maria ada ketertarikan untuk join di Ambalan. Oh, dari situ. Emang dia udah lama juga lah ikut pramuka dari SD. Ya. Banyak pengalamannya berarti ya? Oh iya, Jelas banget. kalau boleh tahu abangnya Maria angkatan berapa? Abang angkatan 63, kalau kakak angkatan 65. Oh, deket berarti ya? Iya. Iya, 2 tahun tapi 2 tahun. Nah, ceritain dong awal mula hati kalian tergerak untuk menjadi kerani, dan
apa sih tugas sebagai Krani itu? Hmm. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu apa isi Apa itu sih Krani. Krani? Penasaran kan? Nah, jadi ini kita tanya nih di sini nih. Oke, boleh dong diceritain dari Oke, Kak Devin. 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 Oke, awal mula aku mau jadi Krani itu yang pertama karena abang aku sendiri itu Krani. Nah, aku tuh sebenarnya asing sama kata-kata Krani ini. Karena Krani ini identiknya biasanya sama cewek kan. Nah, tapi di pramuka ini ada cowok juga. Nah, dari situ aku nih kepo sama abang aku. Aku nanya lah seputar Krani. Kalau Krani itu apa? Nah, di situ tuh aku merasa kalau potensi diri aku itu ada di Krani. Soalnya aku itu orangnya suka mencatat, menulis, dan aku juga rapi kan. Nah, jadi dari situ aku mulai ketertarikan untuk jadi Krani. Oke. Abangnya angkatan 65. Ya, Abangnya abang siapa? namanya Bang Aldi Febrianto. Oh, Bang Aldi. itu ya. Iya, Abangnya Panco ya. Hai Bang Aldi. Bang Aldi, Panco. Kalau Berjo, kenapa sih Berjo ngikut menjadi Krani Dewan Ambalan? Nah, dari pas untuk PTA juga nih. Kemarin kan belajar tentang PUPK, pengetahuan umum, pendidikan kepramukaan. Di Ya. situ ada nih kami belajar tentang Krani. Krani? Apanya Krani itu? Nah, di situ jadi tanda tanya kan pas waktu belajar. Nah, Krani itu merupakan salah satu sekretaris di bidang Dewan Ambalan. Nah, dari situ tuh baru tahu kalau misalnya namanya Krani. Nah, nyari tahu nih tugas Krani beda nggak sih sama sekretaris? Rupanya sekali usut tentang usut, nyari ke Krani di angkatan 67, di angkatan atas kami, itu ada nih dapat Kak Devin sama Kak RG. Nah, di situ Kak Devin itu mentor 10-14 dan Kak RG itu mentor 10-12. Nah, di situ nyari tahu kan main lah 10-14. Rupanya oh ini kakaknya. Nah, nanya-nanya nih mau kerja tentang apa soal Krani. Nah, di situ katanya tentang administrasi, proposal, daftar absen. Nah, di situ pas banget nih dengan Joe. Kalau misalnya Joe ini kerjanya kan fleksibel. Di luar bisa bekerja di mana aja. Jadi sekali cari tahu juga tentang Krani, bahwasannya kerjanya tuh asik aja gitu. Di mana aja bisa. Di kedai kopi bisa. Dengan cuma bermodal HP doang kita bisa kerja. Nah, dari situ rasa tertariknya mulai ada. Gitu. Yes. Boleh lanjut? Oke. sih ya. Orang nggak tahu banget apa itu Krani, kayak Krani asing banget ya. Rupanya Krani itu benar kayak dia bilang 11-12 sama sekretaris. Nah awalnya tuh aku nggak mau masuk ke jadi Krani, awalnya aku mau masuk Litbang. Tapi ada nih yang bilang, kenapa nggak coba inti dulu, kenapa nggak coba Krani? Aku bilang, aku nggak tahu Krani itu apa. Dulu dikasih tahu lah Krani itu sama kayak sekretaris, urusan mendata, absen, proposal, laporan semuanya gitu. Jadinya kayak tertarik kan karena dulu SMP juga pernah jadi sekretaris. Terus kayak yang ini deh coba daftar, lulus. Oh, yes. keren. Maria nih. Kenapa sih Maria mau menjadi Krani? Pengalaman. Entah dari Iya. SMP kau udah jadi Krani atau gimana gitu. Di SMP sih nggak ada Krani itu sih. Cuman kemarin pas tahu ada Krani itu, kalian ingat gak pas setelah MPLS kan kita dikumpulin di lapangan. Itu kan yang inti kan pada memperkenalkan diri. Iya. Nah situ kan Maria dengar Kak Aulia tuh Krani kan. Situ Maria cari tahu Krani itu apa. Padahal aslinya tuh pas udah open recruitment, Maria tuh pengennya kegiatan karena Maria ngerasa diri Maria ini di kegiatan bukan di inti atau megang-megang program segala macem. Tapi Kak Mutia ini kayak coba udah nggak apa-apa coba aja dulu, mungkin aku tuh di Krani kan. Ya udah sih itu divisi alternatifnya kegiatan. Tapi puji Tuhannya terimanya di Krani. Keren. Yes. Oke, karena dengar jawaban dari Krani, kalau misalkan tugasnya itu membuat proposal gitu kan. Nah, kalau misalkan nih lagi ada kegiatan kan harus buat proposal tuh. Tapi tugas lagi enggak juga. Gimana tuh penasaran cara membagi waktunya dengan membuat proposal yang harus selesai dan deadline tugas yang harus selesai juga. Nah, gimana tuh membagi waktunya? Bagi waktunya. Ya dengan Oh, dari KRI dulu. Ya, mulai. Boleh. kan kami ini berempat nih. Ya. Karena bagi tugas sih. Jadi kayak yang nggak satu orang yang ngerjain, kami bagi tugas kayak misalnya si
Maria bagian LPG bagian apa, aku bagian apa. Nanti yang ini proposalnya. Kayak biasa gitu. Jadinya nggak beban satu orang aja. Nah, kemarin kami buat biodata. Jadi udah ada bagian-bagiannya kayak misalnya si Maria divisi ini sama apa gitu, aku divisi apa sama apa. Begitu gak sih intinya? Jadi semua kedapetan tugasnya. Iya. Oh, jadi kayak gitu bisa cepet selesai juga ya, Iya, karena iya. udah dikerjain sama-sama. Benar-benar. Oke. Tuh. Bagus. Kalau dari Kon Devin, Ya sama yang apa yang dikatakan sama RG, kami bekerja sama dengan membagi tugas. Nah, setelah dibagi tugas itu, jadi eh, apa? Contoh Jadi apa nih? proposal sama berkas-berkas yang mungkin dibutuhkan kan sudah dibagi. Nah, jadi tidak memberatkan bagi kami, Mempermudah ya. ya Iya. mempermudah karena kami berempat. Iya. Ini ramai. jadi bagi saling bagi tugas lah ya. Ya, Kalau Maria nih kayak sampai sibuk nih. Sibuk Maria banget. nih. Sibuk nih susah. Karena sih Orang caranya sibuk. membagikan tugas itu kalau misalnya Kak RD sama Kak Devi kayak ada ngasih tugas, itu kalau misalnya mereka bilangnya kayak harus siap malam ini, Maria tuh lebih utamain yang amalan dulu, kayak tugas-tugas dari Premat dulu. Tapi walaupun Maria besoknya nih contohnya besoknya ada ulangan apa gitu kan, itu kan butuh belajar juga malamnya. Tapi Maria tetap prioritaskan yang amalan dulu, baru yang buat nilai. Amalan nomor 1. Sebenarnya balik lagi ke prioritas sih. Iya. Iya. Nih, Berjo sampai selalu ikut ini, ikut semua Berjo nih. Berjo nih Gimana tuh? multi-talenta. Macam mana Berjo berbagai hobinya? Yang pastinya kan setiap kegiatan yang kita ikuti udah ada pertimbangan nih antara kegiatan ini sama kegiatan lainnya. Jadi kita udah mengetahui gimana bagi waktunya. Jadi untuk di Krani sendiri di Dewan Ambalan, seperti yang saya katakan tadi, kerjanya fleksibel. Jadi pakai HP pun Fleksibel. bisa kita kerja. Bahkan di sekolah kalau misalnya kita nih udah ngerjain tugas udah siap duluan, kerjain lah tugas Krani ini, gampang juga pun pakai HP sambil baring-baring main HP kerja tugas. Gampang sebenarnya kerja Krani. Buka AI. Nah, itu. Berarti Iya. itu bisa terselesaikan semua dengan baik lah ya. Iya. Baik banget. Oke. Oke teman-teman, kita sekarang akan mempertanyakan pertanyaan yang khusus untuk Berjo. Nah, Berjo, Lanjut. apa sih tugas berat Berjo yang selama menjabat menjadi wakil Krani ini? Penasaran apa ya tugas beratnya? Sebetulnya kalau dari Joe sendiri ya, untuk tugas yang berat, seberat banget tuh belum pernah ada tugas berat. Maksudnya masih bisa lah bagi waktu untuk tugas. Belum. Nah, Belum ya. tapi kalau menurut saya sendiri, tugas yang adalah hitungan 5/10 lah. Nah, itu paling cuma bikin biodata. Biodata karena kan di situ biodata banyak nih dari divisi-divisi lain. Tapi kan biodata juga dibagi ke Kak Devin divisi ini, Kak Edga divisi ini, Maria juga divisi ini. Jadi kebetulan Joe tuh kemarin cuma 2 divisi. Nah, di situ Joe tuh ngebuatnya malam karena paginya sekolah tuh betul-betul padat banget. Jadi nggak bisa bagi waktu pas waktu di sekolah. Kemudian kerjainnya malam. Setelah itu udah siap nih malam jam-jam 10-an. Kirim ke KRG besoknya. Nah, di situ rupanya ada nih salah format. Nah, di situ perlu revisi lagi. Nah, di situ yang menurut Joe agak capek lah udah ngerjain rupanya masih ada salah nih. Nah, ngerjain balik lagi revisi. Mungkin itu aja sih sejauh ini. Berjo, seluruh berat tuh belum ada karena bagi-bagi waktu Berjo Iya. yang lain juga. Tapi katanya dengar-dengar Berjo nih atlet berenang. Berjo atlet berenang. Iya. Itulah Pramuka lagi. karena bagi waktunya tuh agak mepet ya. Jadi ngerjainnya bisa sampai malam ataupun paginya pun sebelum pergi sekolah tuh rela tuh buka HP, buka Word hanya untuk ngerjain itu. Oh gitu ya. Iya. Oh, ternyata segitunya. Iya. Oh, keren banget. Oke, Fleksibel banget. oke lanjut. Oke. Nih kami ada pertanyaan sedikit nih untuk KRG. Sedikit aja. Seru nih. Sedikit. Oke. Pengalaman apa sih Kak di balik setiap tiska kakak yang Wow. RG punya tuh? Ungu sama biru nih. Sampai ungu biru. Jelasin dong ya. Penasaran nih penonton. Ada 2 tapi tiskanya ya. Iya. Ini ada yang biru sama yang ungu. Ini udah lama sih dua-duanya ya.
Yang biru ini MSC 3 ya? MSC 3. Jadi waktu itu aku ikut MSC 3 bareng kakak-kakak 66, angkatan 66. Mereka keren-keren banget. Waktu itu aku sama Jipa yang ikut ini dan alhamdulillah dapet juara umum. So, tahun ketiga, jadi pas banget pas aku ikut MSC ini, tahun ketiga kami harus mendapatkan piala juara umum itu. Jadi ya, kalau misalnya itu di kami, jadi piala natap kita. Wow. Udah punya hak milik lah ya. Jelas ya. Yang Kalau yang ini kak yang ungu. yang umum ini Scraf 5 baru banget kemarin. Bang banget. Iya. Ini baru banget. Warna ungu keren banget. Ada nggak warna ungu? Oh ada ya, ada semalam ada orang ya. Dan ini juga alhamdulillah dapet juara umum lagi. Nah, ini tahun ketiga juga ini piala tahun ketiga, jadi alhamdulillah abadi lagi pialanya di sana ya. Nanti lihat ya. Mantap lihat pialanya. Gitu deh. Lomba-lomba apa aja tuh kak? Oh, lombanya kayak ada pioneering, LKBB, baru ada lomba masak, hastakarya, fashion show, terus apa lagi ya? Apa lagi sih biasanya? Pensi kak, pensi kan yang Ya. pensi kan yang semansa itu terlalu mantap itu. Oh iya benar banget. Iya Iya. pensi saya. Pensi, Teater kemarin. teater. Enggak. Yang misalnya kemarin nontonnya cewek ini lah. Visualisasi guridam. Oh iya. Ya bang tuh. Venus gini-gini. Iya tuh keren banget. Itu pensi mantap banget. Baru ada lomba tari komando. Tari Tari komando. komando. Apa tuh kak tari komando? Tari komando tuh jadi kayak gabungan dari PBB, LKBB gitu sama tari-tari modern gitu. Jadi kayak nari pakai lagu tapi patah-patah. Atau patah. Iya, imut banget. Kalau kakak sendiri ikut lomba apa aja? Aku kemarin kok Eniska kayak aku ikut tari komando. Aku ikut LKBB, KBB. Hastakarya. Sekarang berapa tuh kak? Iya. Hastakarya kami buat baju. Baju. Iya, Bisa kami buat baju dari kayak kain perca gitu. Baca. Iya, baru kami ikut PPK LCC. Oh. Ya, itu deh. Ini guys. Mantap sekali guys prestasinya ini. Oke, lanjut aja ya ke pertanyaan khusus Kak Devin nih. Oke. Kan Kak Devin kan berarti udah hampir 2 tahun ya menjabat menjadi penanya. Ini berarti tahun kedua dari kelas 10 kan? Oke. Jadi selama menjabat menjadi kerani itu pernah nyesel nggak sih? Pernah nyesel nggak memilih jabatan kerani gitu? Capek kali lah dengan keran ini. Orang-orangnya nih tim pening lah. Apa sih nggak ini? Jujur aja. Jujur aja kak, jujur aja. Terbuka di sini. Jujur aja ya. Jujur aja. Kenapa aja sih? Ya, capek sama nyesel tuh pasti ada. Cuman Hmm. pasti bakal berlalu lah. Nah, contohnya tuh pada saat PTA tahun lalu. Yang dimana kami menyiapkan baik berkas kan. Nah, aku dipercaya buat ngeprint tiap-tiap absen kelas. Nah, yang dimana satu kelas itu ada kurang lebih 4 absen. Pagi, siang, malam, dan sebagainya. Nah, pada saat sampai di tempat print, salahnya aku nggak ngecek absen-absen itu. Nah, jadi pada saat udah selesai ngeprint, formatnya berantakan banget. Nah, di situ aku kesel banget. Ulang lagi. Ya, jadi ngulang lagi. Aku buat ulang lagi di tempat print itu. Ini kerasanya capeknya di situ. Ya, kerasa. Pantas tapi sekarang masih ada rasa nyesel nggak? Atau udah enjoy aja? Nggak ada. Oh, Udah oke. aja. Itu Devin mas Asik ya. kelas 10 ya. Ya. Sekarang Devinnya di kelas 11. Bisa lah junior berjoin capek. Iya, ya. Lagi pasal. Nanti balikan lagi pas waktu udah dari kerani nyuruh lagi ke bawah. Ya. Nanti dia bikin lagi. Abang dulu deh. Abang dulu deh jelas. Bisa. Bisa. Oke. Oke. Lanjut. Bisa. Oke, lanjut. Ini pertanyaan Maria nih. Ilmu baru apa yang didapat setelah menjabat sebagai wakil kerani? Karena kan baru kan di Semansa ini kan jadi kerani kan. Nah, ilmu baru apa sih yang didapat gitu? Ilmu yang baru Mara dapat adalah cara mengatur administrasi dengan rapi dan pentingnya komunikasi yang jelas. Mara juga dapat belajar
apa artinya manajemen waktu, karena Maria itu harus fokus antara tugas sekolah dan tanggung jawab di Ambalan. Oke. Wow. Seandainya Administrasi. Komunikasi. Ada lagi? Udah sih Kak. susah tak komunikasi gitu. Ya, awal-awalnya agak susah karena kami tuh harus so akrab itu sama KLB dan KEPin. Tapi sekarang udah bener akrab kan? Iya. Udah sekarang Ya ya. sangat sekarang kita. Udah soalnya ya, udah Oh, soalnya. iya. Solid. Tapi Maria kan selalu kayak memberi informasi-informasi gitu. Ada pernah miskom tak Maria? Iya. Pernah belum ada. Kan di grup 68 tuh Maria tuh yang ngasih informasi merangkum hasil rapat gitu. Terus pernah nggak sih kayak ngerasa pusing gitu harus ngasih info terus ke grup 68 itu? Awalnya sih pusing karena kayak kenapa harus aku gitu kan. Kenapa nggak belajar nggak masa. Tapi dari situ kayak mana belajar enjoy aja sih, kayak kalau misalnya lagi rapat ya tinggal ketik-ketik aja, Tanyakan. sudah teruskan ke kalian. Oke, wow. Biasa deh. Ini Biasa ya. biasa. Ini untuk Krani kakak-kakak semua nih, ada nggak sih pengalaman lucunya selama menjadi Krani Yang di berkesan Ambalan? gitu, yang berkesan. Berkesan. Lucu ya. Boleh Yang dari lucu. banyak lucu nih. Dari Barjo deh. Dari Bajo ini orangnya nggak kali ya. Apa dong? Momen aneh kah yang berkesan kah atau yang lucu? Pengalaman yang berkesan ya selama jadi Krani. Yang pastinya kan bareng kakak-kakak nih. Bareng kakak-kakak kalau misalnya ngerjain sesuatu nih pasti ada aja salahnya kalau misalnya sama kakak. Jangan kayak gitu dong formatnya. Apa sih bang, kan udah bener nih formatnya sama kawan. Iya. Berat nih, Meluapkan isi hati kan. Ya maksudnya lucu aja gitu, kok beda ya sama format yang hijau buat. Kalau menurut kakak ini salah, tapi kok menurut dia udah benar. Tapi letak salahnya di mana ya? Sekali lagi nanya-nanya ke kakak. Oh mungkin ini kebiasaan dari Dewan Ambalan SMA 1 mungkin. Udahlah ngikutin lah. Tapi kalau pakai format ini kan lucu. Ini satu geser ke kanan, satu geser ke kiri. Tapi ya udahlah ngikut aja lah dulu. Nah pas waktu nanti Jo jadi Krani, diusahain format-formatnya tuh bisa sesuai dengan adik-adiknya. Mungkin itu aja sih. Itu berkesan Jo. Oh berkesan banget dong. Karena kan informasi yang dari kakak-kakak ini berguna juga. Iya, betul. Oke, udah itu aja, nggak ada lagi yang lain yang lucu atau yang aneh gitu. Ada jatuh berjatuh. Yang bising-bising bilang tadi itu bukan ya? Ini apa sih? Boleh ya, Ini boleh. baru sehati tuh. Lanjut Boleh, aja lah. boleh ya. Oke, lanjut. Lanjut Kak aja. Devin, ya apa tuh pengalaman berkesannya? Yang Sarannya. lucu. Iya. Nah, Asik nih. pengalaman berkesan aku itu terjadi pada bulan November 2024. Nah, pada saat itu event Kepsar. Izam juga ikut pas waktu itu. Kepsar Nah, nih. kami itu dikasih tahu nama orang-orang yang ikut lomba itu H-10 hari. Nah, yang dimana kita dituntut buat latihan terus-menerus kan. Nah, aku dipercaya sama kakak-kakak buat mengikuti lomba best duo sama Asota. Nah, pada saat hari pertama sampai, itu malamnya perlombaan best duo. Best duo Yes. di jalan tuh. Ya, best duo. Berdua. Enggak, Ya, dia sama Bang Juan. aku sama Bang Juan. Nah, aku sama Bang Juan, kayak kan best duo nih di surat edarannya itu lomba membuat proposal atau Jauh banget dong. lain sebagainya. Iya, harusnya. Harusnya. Dengerin dulu. Ya. Nah, Dengerin lo, dengerin Oh lo. iya. Oke, dengerin lo Bang Juan. Dengerin, teman-teman. Ya, terus? nah, terus jadi aku sedikit nganggep remeh lah. Itu kesalahan aku juga kan. Harusnya nggak boleh kayak gitu. Nah, pas waktu di hari lomba, ternyata kami disuruh buat makalah. Nah, di situ aku agak kaget sedikit, shock sedikit kan, karena aku sama Bang Juan tuh sedikit persiapannya lah. Nah, di situ pas siap lomba hasilnya kurang maksimal. Nah, di situ aku kayak sedih banget lah. Sedih, ngerasa bersalah. Pas itu ada Kak Rai, ada Kak Nuk juga, ya kan. Ya, aku sedikit ditegur sama kakak-kakak itu. Nah, setelah lomba itu kami lanjut. Sabar ya. Sabar ya. Iya. Setelah lomba itu kami lanjut nonton pensi kan. Iya. Nonton pensi ada Izam di situ. Nah, pas nonton pensi itu aku tak tahu kenapa nangis kan.
karena aku merasa bersalah Sedih banget. Kurang maksimal ya. ya maksimal itu salahku juga, aku terlalu meremehkan kan. Nah setelah pensi itu aku nangis kan, aku balik lagi ke tenda, terus aku nggak gabung sama orang-orang ini. Ya aku menyendiri, aku langsung tidur di tenda. Nah pas tidur itu di dalam hati aku tuh kayak ada ambisi buat besoknya. Nah besoknya itu aku lomba asal otak. Asal tak juara 1 ya. Ya Itu mantap guys. Dia itu dia. tandanya di hari pertama DPD improve dari kesalahan dia, dan besok Devin mengasih maksimal mungkin untuk lombanya. Mantap. Tapi Berjo, kasihan sih, rugi sih Berjo, pas malam itu Berjo tidur nggak tahu Berjo padahal Jo. Devin semangat kali Devin. Tidur pula, malu-malu gitu. Sebelum tidur. Ya. Jangan bikin semua bahas kali ini. Mirip mereka. Mirip masalahnya. Itu ya. Sehati sejiwa Tapi senada. kita tambah behel, tambah behel. Ya apa tuh jam? Malam tuh pala asik kali. Kami nyari kopi ke SMP 4. Ini guys, kami nyari kopi ke SMP 4. Malam-malam gak ada kopi. Jauh ya jalannya. Itu benar mau Venus. Nyari kopi ke SMP 4. Dapat sengker sini kami. Minum kopi. DP-nya tidur guys. Iya karena aku pas itu sedih banget guys, dan juga merasa bersalah kan. Oke guys. Ya lomba KM1 lomba tersuruh lah guys. Iya Santai. sedih banget. Pensi Kemsan juga keren sih. Yes. Oke, lanjut. Kak Edgar lagi apa pengalaman berkesannya? Atau yang aneh deh, yang lucu-lucu Yang gitu. aneh aja deh, nggak Oke. berkesan sih. Cuman, nggak tahu ya, ini menurut aku kayak rutinitas yang paling aneh ya. Apa tuh? Ini dari Devin juga. Nggak tahu ya dia nyari apa enggak. Tapi dia kok lagi ada masalah, dia selalu minta maaf ke aku. Minta maaf, tapi masalahnya ada banyak. Kayak misalnya ini lagi nggak ada apa-apa. Tiba-tiba dia chat, minta maaf kayak, Guys, sorry ya, aku nggak ada bantu buat ini, aku nggak ada bantu buat absen. Aku bingung kayak, kenapa minta maaf? Oh, rupanya dia habis terus nanti kalau lagi ada masalah lagi entah sama siapa, dia minta maaf lagi, gak sorry ya, aku nggak bantu ini, nggak bantu buat proposal, nggak bantu buat apa tadi ini. Yang kenapa minta maafnya pas lagi ada masalah aja. Jadi kayak setiap hari maaf lahir batin gitu rasanya. Caranya terus. Aneh sih menurut aku sampai sekarang. Lucu sih, lucu. Iya. Jadi ya podcast ini mohon maaf juga nih habis ini. Iya. Bukan dong juga. Maaf ya. Podcast maaf juga. Iya, nanti Maaf juga. Oh my god. Oke. Tapi kan KRG kan sering ikut lomba tuh, pasti ada tuh momen seru-serunya. Kami kemarin lihat di SG kakak tuh ada berenang-berenangnya. berenang. Fun banget ya. Fun banget ya. Kami kemarin apa ya? Pas craft kali. Craft kami kayak mungkin sama hiking, pas hiking sih. Mungkin ini udah ceritain juga kali ya. Aku, Putri, sama sangga-sangga Fatima yang lain, kami pas hiking tapi kayak ada jalan ke rawa-rawa gitu kali, dan itu kami nggak tahu supaya dalam banget. Terus lah apa yang akan terjadi ya, kami nyemplung dan kami nggak mau berenang, nggak ada pandai sih, cuma nggak tahu ya, at that time kayak macam nggak ada kaki gitu rasanya. Tiba-tiba panik aja gitu kan. Panik kayak sampai kami tenggelam, terus kayak abang-abang panitia tuh kayak yang udah naik aja, kasihan banget. Baru datang deh abang-abang Java, baru datang deh sama sang yang jawab bantuin. Baik kan sekali ya. Malas mengakui dong, dokter baik sekali. Oke. Ya, ada lagi tak? Lanjut deh Maria. Oh, lanjut. Maria Masalah dia nih, harusnya banyak Ini nih. yang paling asik. Sama Nah, Kemsal ada. juga soalnya. Karena Kemsal udah dikasih tahu diceritain kayak Maria di pengukuhan aja deh. Wow. Pas pengukuhan tuh Maria udah tahu nih, katanya bakal ada yang diculik. Nah, Maria tuh udah tahu diculik tuh diapain, katanya disuruh berdiri, ditetek segala macam. Nah, di situ Maria tidurnya tuh nggak paling ujung banget sih, cuman ya deket dari ujung. Terus itu Maria ditarik sama Kak Sophie. Abis itu yang kayak Kak Sophie cuma gandeng aja. Abis itu Maria nanya, Kak ini diculik ya? Dengan santainya Udah tahu tapi nanya. gimana nih? Abis itu kata kakaknya, dia marah aku mau culik Iko aja. Ya. Abis itu Maria tuh kan habis sabut gigi, jadi kayak sok-sok acting kayak, kak kayak nggak usah jangan gitu tanya deh, pengen digaji ibu mereka aja di pondok.
Abis itu Mare ke pondok, ternyata di situ banyak kakak-kakak angkatan 66. Ya kan situ Maria belum kenal banget sama 66. Jadi mereka itu lagi cerita-cerita, Maria duduk, malah Maria itu join sama mereka kayak so akrab aja kayak oh iya kak, oh iya gitu. Jadi 66 tuh lagi cerita, tapi Maria tuh malah ikutan join. Sedangkan yang diculik itu pada deket tepi sana lah, ditanya-tanya segala macem. Tapi Maria tuh malah sok-sok akrab aja. Di situ kayak seketika kakak 66 nih kenal Maria. Jadi kayak Maria tuh kayak orang-orang pada bilang 66 itu kata. Oke, maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit kendala. Oke, kita lanjut aja nih. Jam bosen gak sih dari tadi kita berdua terus yang nanya? Iya sih, capek itu Kami rasanya. sini yang nanya gantian. Kita yang nanya. Ya, Apa kita tuh? aja. Nih, edisi Krani jadi host. Berani terus. Podcast C-nya Eka-nya Krani. Iya. Podcast. Kayaknya Karani. Kayak berani. Kami mau nanya nih, kita ya mau nanya. Ya, kita mau nanya Siapa itu kak? Siapa dulu nih? Anissa tuh, itu dulu nih. Semuanya nggak sih? Aduh, langsung berdua aja. Langsung ya? Oke. Angkatan berapa sih kan? Kami nama apa kak? Kita 6. 7. Jam 7. Kami mau nanya dikit ya. Oke, dikit. Siapa sih kakak angkatan 67 yang paling galak? Iya, jujur ya, jujur. Iya. Barja sama Maria boleh jawab juga lah. Iya. Ah, bukan terus saja. Enggak, ada yang baru. Ada yang dia kalian juga. Mungkin kalau Apa aja? Depin. Berpoin banget tapi pelan-pelan. Oh, belum. mungkin kami dari Anissa dulu. Dari Anissa boleh. Siapa dulu? Bisa. Itu apa kak? Apa nih yang galak? Yang Papi apa kak? Sebutin merek apa tidak nih Bebas kak? aja. inisial aja tak sih? Iyalah. Inisial, kelas. Wih, makin tambah ketahuan nanti. Inisial aja. Sebenarnya ya, karena kan baru berapa bulan ya gabung di Dewan Ambalan, Anissa belum terlalu lihat sih kakak yang galak itu siapa. Karena ya semuanya oke-oke aja, seru-seru semua gitu. Jadi nggak tahu. Kalau Ijam ada nggak? Ada Mbak Nisa. Kalau Izam sih sejujurnya nih kayak penggalak nih. Cepin ya? Enggak, ini perempuan. Cepin. Next Cepin. Perempuan, ini Harus perempuan. dilihat. Ini perempuan enggak. Bang Cepin Besti. Oh, Besti. Itu dia. Yang galak nih perempuan seorang nih. Siapa namanya ya? Apa ya? Kadif kegiatan. Wow. Kalau di kegiatan siapa ya? Tolong komen. Yang cewek. Coba. Kadif kegiatan. Inisialnya apa Tolong ya? lihat ini. Tolong ya, siapa ya? Inisialnya Ataya. Oh ini. Jaga kali yuk. Kawan lu jahat, galak. Wow. Berani banget. Enggak, maaf kakak, konten. Just konten Saya ya. tidak Konten enggak? dari hati. Enggak, ini prank kak, kameranya di situ. Prank. Oh iya. Mana tapi? 67 baik-baik lah ya. Nah, dan video baik, kecuali kakak tadi. Kakak dia jahat. Namanya Ini Ataya. ini konten apa Kadif beneran nih? kegiatan, enggak konten. Oh, konten. Konten. Jadi bukan dari hati. Hah? Bukan dari hati jawabannya. Kalau dari hati baik ya? Jadi baik ya. Baik. Kayaknya kok masih kayaknya sih? Kayaknya ya. Mungkin next dia Jangan. kita bawa dia kesini nggak? Kita bawa Yes, Kadif ya. kegiatan kesini Boleh, nggak? boleh. Boleh ya. Pikir dulu. Ya kak. Dulu ya. Oke, Dulu ya. ya. Kakak maaf ya kak. Dari Berjo. Siapa nih Barjo? Siapa ya? Jo, jangan nipu Jo. Sebenarnya nggak ada kali ya dari 67. Jo, betul Jo. Jujur. Siapa ya? Jo. Dari kegiatan juga deh. Gadeng. Enggak. Jo, kemarin kau curhat dengan aku di ini. Enggak ada aja. Dari kegiatan Rani. ini. Dari kegiatan. Krani. Kegiatan 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 Rani. kayaknya Krani ya? Hah? Krani Jadi sama kalau yang seorang apa yang pi? Rani perempuan. Enggak, RG namanya. Kerani tapi perempuan. Oh gitu. Jo. Gelani tapi perempuan. Sebetulnya nggak galak sih, cuman Jadi? saling jaga sopan santun aja. Namanya siapa? Kegiatan Namanya, aduh, siapa ya? Biarlah ya. Biarlah namanya itu ya. Ya itulah. Itulah. Terkenal kok. Ya itulah. Followers banyak. Wes. Aduh, ketekan. Maria dan Maria? Dari Maria sih nggak ada sih. Oh, Bora, Mar. Maria ada 66. Nggak ada. No. Maria. 67 baik semua. 67 baik semua. Maria kalau di kelas sering curhat loh. Hmm. Mar, yang betul dong, Mar. Jujur aja kita Mar sini. Oh,
Kalau di 67 sih, 67 tuh Maria yang mungkin karena apa ya? Kayak kakak itu kelihatan galak aja, tapi Maria belum kenal banget dia tuh baik atau enggak. Itu Kak Putri. Wow. Kak Putri. Putri. Kak Putri itu yang di episode 1. Satu. Sama dia. Ya. Gak ketemu ya? Itu. Gak ketemu. Next kita ketemukan ya. Yes. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Ada dari Masih ada? aku. Oh dari Devi. Ada Devi. Yang akhir yang tegang gitu sih. Yes, buat adik-adik 68. Wow. Nah, kan kemarin tuh kalian baru ngejalanin 2 kali latihan rutin. Ya. Nah, apa sih kesan kalian pada saat diadakannya latihan rutin itu? Mungkin dari Maria dulu. Hah? Iya. Wow, Yes. ini paling mungkin datang Iya, aja. Yang paling Kesan effort banget ya. Sangat. Berkesan di latihan apa ya? Apa nih? Apa nih Mari? Emang kakaknya ngapain aja sih? Pas latihan. Latihan apa? Boleh kalian dulu enggak? Sebelum Krisa duduk-duduk. Iya, dari Nisa, dari Nisa. Dari Nisa, dari Nisa. Sebenarnya tuh pas dapet info di latihan rutin, Anissa tuh kayak takut gitu loh. Aduh diapain nih? Iya jujur. Porsi ini nggak Katanya selesai. kakak-kakaknya Iya, baik. ya maksudnya takut, aduh dites apa ya kan Anissa cerita dikit nih, Anissa emang sebelumnya belum pernah gabung di pramuka kan, jadi takut nggak bisa apa-apa dan takut dites ini tes itu. Tapi pas udah latihan rutin ternyata kemarin apa ya pertama bio ya, Bio. itu tuh belajar bareng-bareng, ternyata kakak-kakaknya santai guys. Santai. Itu Iyo dari enggak kayak santai. Itu bola lu enggak. Iyo dari santai. Iyo dari santai. jadi apa ya, dapat ilmu baru lah gitu, ternyata nggak ngeri banget sih. Enggak ngeri. Terus ada apa sih, kita games juga ya. Oh, iya, iya. Gitu. Hmm. Ya kan, ya udah gitu, ternyata seru. Seru. Banget. Iya, banyak pengalaman guys. Jadi latihan ya kalian, adik-adik. Latihan juga ya. Ya, latihan juga. Jangan sering absen dong. Capek nih kosong-kosong Iya, putih-putih. buat teman-teman yang sering absen ya, kasihan. Pesan dari kalian itu guys. Orang-orang ini. Capek. Iya. Kalau menurut saya sih latihan rutin sih seru sih, dapat berteman dengan kawan-kawan, Oke. bermain dengan kakak-kakak 67 yang berhati, ramah, sopan santun. Berhati. Ya, Oke. iya. Oh my god. Habis itu kesan-kesannya tetap terus menjaga solidaritas Ambalan Jafar dan Fatiman. 2 kali ke pramuka. Oke. Udah agak haus ya. Iya. Udah agak haus ya kita ya. Iya. Udah, nggak ada lagi dari Marco Udah, tadi. udah. Ada dong. Iya. Fun banget memang latihan rutin. Iya. Gak kerasa nih, udah berapa menit, udah agak lama juga ya kita ngobrol-ngobrol bareng Rani yang hebat-hebat ini. Oke. Nah, tapi kami di sini ada gift nih, yaitu stiker jatuh berbuah. Tuh KRG, Bagus guys. tuh Oke. Odin, Hologram gitu. Yes, mantap banget nih. Wow, ini bagus banget sih, pasang di motor, di tas, di mana kalau bisa Kok semuanya. jadi endorse? Padahal semuanya stikernya cuma satu. Iya, bagi-bagi. Bagi-bagi. Oh, Jatuh Oke. berbuah. Oke guys, karena nanti kalau kami lanjutin lagi, kalian kayaknya juga pasti pada ngantuk gak sih nengokin kami di sini ngomong. Berarti masih banyak ya. Masih banyak sih, masih Ya, rindu, tapi masih. takut kalian malah ketiduran, nanti kami dibiarin lagi, ya kan? Oke guys, jadi sampai sini dulu podcast kami pada episode kali ini. Terima kasih untuk kakak Rani dan wakil Rani. Oke, jangan lupa di like, Like, comment, comment,